Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Di mana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, tadi kita sudah melihat sebuah papan nama, di mana papan nama itu bertuliskan Dusun Watu Gajah Girijati Panggang, Yogyakarta. Di mana di lokasi ini terdapat sebuah pesanggerahan ya, atau menurut TV Lebaran, versi TV Lebaran adalah sebuah villa. Lokasi tempat ini berada di sisi utara dari pantai Parangtritis. Terus apa fungsi dari pesanggerahan itu? Pesanggerahan menurut TV Lebaran adalah laksana sebuah villa atau hotel, di mana gunanya untuk sebagai tempat istirahat sementara. Kalau kita melihat para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata atau dalam melakukan perjalanan jauh, pastinya mereka butuh tempat buat tidur dan bersinggah sementara. Begitu pula pesanggerahan yang ada di sini dahulu kala dipakai buat bersinggah sementara oleh Raja Mataram, khususnya di masa Hamengkubuwono yang kedua. Di tempat inilah sang raja dan keluarganya bisa bermeditasi sambil melihat keindahan pantai Segoro Kidul, atau yang kita sebut saat ini sebagai pantai Parangtritis. Langkah demi langkah, detik demi detik, mari kita ikuti petualangan ekspedisi TV Lebaran di Pesanggerahan Gembirowati. Nah, ini kita menyusuri hutan ya teman-teman ya. Kita mencari jalan untuk menuju ke ini Pesanggerahan. Kayak lokasinya ada di sana teman-teman ya, tapi jalannya itu susah. Jalannya nggak ada jalan yang kayak aspal gitu ya, ataupun jalan yang agak kayak di jalan-jalan raya gitu loh. Ini kita masuk ke dalam kandang ini. Nanti kita baliknya gimana nih teman-teman? Apakah bisa? Nah itu loh, pesanggerahannya udah kelihatan teman-teman. Tuh, kita lewat sini teman-teman ya. Kita sudah menemukan pas pesanggerahannya teman-teman. Tuh, tadi lewat mana ya toh? Kok tak lihat jalannya itu? Nggak ada jalan itu loh. Lewat sini aja. Wah, kita nyebrang ini teman-teman ya, untuk menuju lokasi ya. Waduh, kok jalannya kayak gini teman-teman. Waduh. Wah, ini ada parit. Jalannya itu mana ya? Apa saya salah jalan ini teman-teman untuk menuju ke lokasi pesanggerahan? Aduh, jalannya sejuk teman-teman ya di sini ya. Sepi sunyi. Nah itu teman-teman ya, lokasi pesanggerahannya ada di sana teman-teman tuh. Tuh, pesanggerahannya di sana teman-teman ya. Jadi di sini kita bayangkan bagaimana dahulu kala tempat ini di saat masih eksis ya, lokasi ini masih eksis ya. Bagaimana para pengawal, para raja, para patih, para penggawa hadir di tempat ini mengawal para raja untuk refreshing atau untuk berwisata teman-teman ya. Tapi sayangnya ini saya salah jalan teman-teman, jadi agak susah menuju ke lokasi. Aduh, kita mah sampai ini. Kita harus, wah kita salah jalan teman-teman ternyata. Aduh, kita salah jalan. Oh ini, kita sudah sampai teman-teman. Kita sudah sampai di lokasi pesanggerahan
kerajaan Mataram di masa lalu, teman-teman. Itu batunya sudah kelihatan, teman-teman. Ya, inilah hiburan TV Lebaran ya. Di sini kita melaksanakan hiburan, kita melaksanakan ekspedisi hiburan. Kita dapat dua-duanya, apa? Yaitu kita dapat hiburan lahir dan batin, teman-teman. Wah, ini untuk naik ini susah ini, teman-teman. Ini kita harus naik ke sana, teman-teman, agar dapat menuju ke lokasi inti pesanggrahan. Ini lewat sini aja. Ini kayaknya ada jalan, teman-teman. Ini ada jalan. Ini ada jalan tuh, ada tempat naik. Kita coba akan ke sana ya. Ini ada aliran sungai. Kita ternyata, wah ini masih ada laba-laba ya, teman-teman. Ini menandakan bahwa lokasi atau jalan yang saya tempuh ini benar-benar jalan yang jarang dilalui orang. Duh, kita naik lewat sini ya, teman-teman. Ini sendal saya basah, teman-teman ya, karena kita lewat jalan tikus ya. Akhirnya kita sampai, teman-teman. Akhirnya kita sampai, teman-teman. Inilah, teman-teman, yang namanya pesanggrahan. Pesanggrahan Hamengkubuwono yang kedua, teman-teman. Bagaimana dulu pesanggrahan ini hidup, bagaimana pesanggrahan ini dulu digunakan, bagaimana pesanggrahan ini dahulunya meriah ya, meriah. Bagaimana pesanggrahan ini dulu diisi oleh gelak tawa para pejabat-pejabat atau keluarga kerajaan, teman-teman. Saya akan ambil gambar dari sini ya, teman-teman, biar semua bisa melihat bagaimana kemegahan dari lokasi ini. Pesanggrahan Gembirowati. Inilah, teman-teman, pesanggrahan yang dahulu kala sana menjulang tinggi, bangunan yang sangat megah. Di sana terisi dengan kemewahan-kemewahan yang mungkin ditemani oleh istri-istri selir-selir yang cantik, dan ditemani oleh penggawa-penggawa, ditemani oleh prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Kita akan mencoba lewat sini, teman-teman. Kita akan coba apakah ada tulisan yang menceritakan tentang tempat ini. Ini kita masih bisa menemukan lah. Inilah, teman-teman ya, situs dari situs Gembirowati ya. Ini lokasinya ada di atas pantai Parangtritis ya. Jadi kemungkinan besar para raja pada zaman dahulu, jika beliau sedang beristirahat atau sedang refreshing atau sedang santai-santai di atas pesanggrahan itu, kemungkinan besar beliau juga masih bisa melihat indahnya pantai Parangtritis ya. Karena kan bahwa pantai Parangtritis ada di sana, teman-teman ya. Kemungkinan besar pesanggrahan itu kan dulu juga mungkin menjulang tinggi sekali. Jadi dapat melihat bagaimana keindahan dari pantai Parangtritis. Ini ada pohon besar sekali ya, teman-teman ya. Dan ini, teman-teman ya, inilah pesanggrahannya, saksi bisu akan sebuah sejarah yang pernah ada di kota Yogyakarta. Bagaimana dahulu kala tempat ini menjadi saksi bisu gelak tawa, kemeriahan, kegembiraan dari keluarga besar kerajaan Mataram pada masa Hamengkubuwono yang kedua. Di sini tentu saja di saat masih berfungsi, masih eksis, kita dapat melihat selir-selir kerajaan yang cantik, putra-putri kerajaan yang cantik. Kita dapat melihat para prajurit-prajurit, para penggawa-penggawa kerajaan yang gagah perkasa dengan membawa senjata sebagai alat melindungi sang rajanya. Nah, ini kita melihat, teman-teman, ini adalah batu-batu besar ya. Ini menandakan betul-betul bahwa tempat ini memang tempat yang
mempunyai sejarah di masa lalu teman-teman ya. Dan tentu saja benda-benda ini adalah bukti juga bahwa ini adalah benda-benda yang di masa lalu ya bernilai tinggi ya. Jadi orang-orang yang bisa membangun sebuah peradaban atau tempat yang seperti ini indahnya hanyalah orang-orang yang mempunyai harta yang banyak atau mungkin derajat yang tinggi seperti seorang sultan atau seorang bupati mungkin ya. Coba kita akan melihat ke sana teman-teman ya. Bagaimana runtutan sejarah dari tempat ini. Ya, kita akan coba untuk membacanya teman-teman ya. Ini termasuk cagar budaya ya teman-teman ya. Kita coba baca ini. Ini sudah termasuk cagar budaya, situs pesanggrahan Gembirowati, Watu Gajah, Girijati, Purwosari, Gunung Kidul ya. Ini sudah termasuk cagar budaya sejak tahun 2010 ya di undang-undangnya itu ya. Nah, ini kita baca teman-teman. Ya, lokasi situs Gembirowati ini tidak jauh dari pantai Parangtritis. Situs Gembirowati berbentuk dua buah dinding yang memanjang dengan barat ke timur ya. Ini teman-teman ya. Kita coba membaca lagi sejarah aslinya di sini bekas apa ya. Ini situs Gembirowati di wilayah administratif Dusun Watu Gajah, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Ini dituliskan bahwa digunakan sebagai pesanggrahan oleh Sultan Hamengkubuwono II yang memerintah selama 3 periode pada kurun waktu 1792-1828. Situs Gembirowati berada di atas tanah kesultanan teman-teman. Coba kita akan naik ke sana ya teman-teman. Kita bayangkan kita ini adalah seorang raja. Kita bayangkan kita adalah seorang sultan ya. Bagaimana seorang sultan duduk di tempat singgasana pesanggrahan yang ada di sini. Ini batu-batunya sangat besar-besar sekali teman-teman ya. Ini ada pohon besar. Kita coba akan melangkah dengan iringan musik ya kalau tempatnya betul-betul indah teman-teman. Bagaimana dahulu kala tempat ini sangat indah sekali. Bagaimana tempat ini dahulu kala mungkin juga pernah diadakan sebuah pertunjukan ya. Pertunjukan untuk menghibur para rajanya, para sultan-sultan, para patih-patih, para tokoh-tokoh tinggi di kerajaan Mataram pada masa lalu ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba naik ya teman-teman ya. Ini anak tangganya masih terlihat rapi ya teman-teman ya. Ini masih terlihat rapi teman-teman ya. Ini batu batanya, wah ini sangat mempunyai histori yang sangat hebat teman-teman ya. Nih begitu indahnya ya. Ini kalau pada zaman dahulu tentu di sini tidak cuma saya saja, pasti banyak orang ya. Tentu saja yang namanya pesanggrahan itu biasanya tidak digunakan secara terus ya. Jadi ibaratnya ya kayak kita itu piknik ya. Jadi kalau kita melihat artis-artis itu yang biasanya mempunyai villa, mempunyai tempat-tempat atau rumah-rumah yang banyak ya. Misalnya Raffi Ahmad itu dia punya di Bali ya. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Kita tahu juga ya, atau kita ketahui juga bahwa yang namanya Sultan Hamengkubuwono II ini memang terkenal dengan mempunyai banyak pesanggrahan ya. Dan konon salah satunya adalah ini teman-teman ya. Nah ini kemungkinan besar di sini tuh ada bangunannya, jadi ada apa kayu-kayunya, jadi dibangun besar teman-teman ya. Jadi buat istirahat. Beliau membawa permaisuri-permaisurinya, selir-selirnya ya. Terus apa yang dapat kita ambil iktibar dari perjalanan kita ini teman-teman? Apa yang dapat kita ambil hikmah dari perjalanan kita di tempat ini ya? Salah satunya adalah inilah sebuah sejarah teman-teman ya.
yang dahulu di sini menjadi tempat yang penting, kini hilang menjadi tempat yang sepi. Artinya apa? Bahwa semua akan menjadi sejarah, semua ada masanya teman-teman ya. Coba kita akan melihat lokasi di bawah sini. Diperkirakan lokasi ini kira-kira besarnya sampai mana ya teman-teman ya. Kita coba apakah ada batu bata di sekitar sini ya. Ini ada teman-teman ya. Nih, ini ada besar. Jadi kemungkinan ya lokasinya seperti ini teman-teman ya. Sangat besar. Jadi ya untuk berteduh itu sangat nyaman ya, karena di sini lokasinya masih sejuk. Bisa juga untuk tempat meditasi teman-teman ya, atau tempat merenung ya. Kalau kita untuk merenungi nasib ya, nah kita coba, ini ada pohon besar sekali teman-teman ya. Apakah pohon besar ini juga hidup semasa tempat ini digunakan ya? Coba saya akan duduk manis di sini dulu teman-teman untuk merenungi ya, merenungi bagaimana dahulu kala lokasi ini menjadi lokasi yang masih eksis ya, lokasi yang masih digunakan. Itu ada bapak-bapaknya itu. Nih. Wah, ini mungkin kalau zaman dahulu, wah begitu megah ya. Duduk-duduk manis, ngopi-ngopi, kita dapat melihat bagaimana indahnya Pantai Parangtritis. Ya, itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini, dimana kita tadi sudah meliput sebuah tempat yang bernama Pesanggerahan Gembirawati, dimana disinilah tersimpan memori indah akan kebahagiaan gelak tawa dari keluarga Kerajaan Mataram di masa silam. Atau mungkin masih banyak terdapat memori-memori lain yang berada di tempat ini, yang mungkin sampai saat ini kita tidak mengetahuinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.